Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Tatkala kita berbicara mengenai istiqamah dan hikmah dalam dakwah, maka untuk meraih istiqamah dan berbuat hikmah dalam dakwah, kita tidak boleh terlepas dari bimbingan-bimbingan para ulama kita, yaitu para ulama as-sunnah. Karena tanpa bimbingan-bimbingan para ulama kita, kita akan terjatuh di dalam banyak kekeliruan, di dalam banyak kesalahan, bahkan di dalam penyimpangan dan kesesatan, karena kejahilan kita, kekurangan ilmu kita, dan keterbatasan kemampuan kita. Oleh karena itu, mengikuti al-ulama adalah solusi yang terbaik untuk kita bisa istiqamah di atas jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran Allah memberikan peringatan khusus terkait dengan para ulama, dan khususnya tatkala kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang penting terkait dengan darah, terkait dengan harta, terkait dengan kehormatan. Secara umum Allah menyatakan di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada al-ulama, kepada orang-orang yang mengetahui, ahlul dzikr, jika kalian tidak berilmu, jika kalian tidak mengetahui. Bertanya kepada ulama. Jangan kita merasa bahwa kita hanya bertanya kepada al-ulama hanya dalam perkara-perkara hukum yang terkait dengan fikih, ibadah, atau harta, atau muamalah. Sementara kita tidak bertanya kepada ulama yang terkait dengan kehormatan-kehormatan manusia. Sehingga dengan gampang dan mudahnya kita merenggut kehormatan orang lain, melanggar kehormatan manusia. Bahkan sebagian dengan mudahnya menodai kehormatan seorang ahlus sunnah.
lisannya tidak merasa puas kalau tidak berbicara tentang saudaranya. Sehingga dengan demikian orang ini pada hakikatnya menjauh dari al-ulama. Dia akan bertanya kepada ulama kalau menguntungkannya berada di sekitar ulama, kalau mendatangkan kemanfaatan kepadanya. Sementara kalau akan merugikannya, dia tidak lagi butuh kepada ulama. Demikian pula kalau sudah terkait dengan kehormatan saudaranya yang dia pernah langgar, yang pernah dia nodai, dia merasa tidak butuh kepada ulama. Sehingga walaupun ulama itu ada di hadapannya, dia tidak ingin untuk menyelesaikan permasalahannya dengan saudaranya. Dia lebih memilih untuk bertahan menodai kehormatan saudaranya dibanding dia harus menyelesaikan itu di hadapan ulama. Allah menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu, kepada orang yang punya pengetahuan, jika kalian tidak mengetahui. Dalam ayat lain Allah menyatakan wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kata Allah, apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung rasa takut atau rasa aman atau rasa takut, mereka segera menyebar-nyebarkannya. Mereka segera mensosialisasikannya, mempublikasikannya. Padahal kata Allah, walau radduhu ilar rasul. Kalau seandainya mereka memulangkan permasalahan itu kepada ar-rasul, wa ila ulil amri minhum, dan kepada orang-orang yang mengerti urusannya di antara mereka, la'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum, niscaya orang-orang yang bisa mengambil kesimpulan hukum daripadanya akan mengetahui. Kemudian Allah mengingatkan walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau bukan karena keutamaan Allah dan rahmatnya, niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit di antara kalian. Ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak memulangkan urusannya kepada ulama merupakan ittiba'us syaitan, ya, mengikuti syaitan. Orang yang tidak mau berpulang kepada ulama dalam segala urusannya, sehingga ulama itu menunjukkannya kepada jalan Allah dan jalan Rasulnya alaihi salatu wassalam, berarti orang yang menjauh daripada kebaikan, dan jalan yang ada di hadapannya adalah jalan syaitan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya akan menukilkan petikan-petikan dari ucapan Syekh Al-Imam Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, yang terkait dengan dakwah yang mulia ini. Saya berharap dengan petikan-petikan ini
kita dapat mengambil pelajaran-pelajaran penting yang dengannya kita bisa istiqamah di atas dakwah. Beliau alaihi salatu wassalam, atau beliau Syekh Rabi' hafizahullah, beliau mengatakan di dalam risalah beliau Al-Hathu 'ala al-mawaddati wal i'tilaf wat tahdhir min al-furqati wal ikhtilaf, pada halaman yang ke-22, fa wallahi man tasharat ad-da'watu as-salafiyyatu fi hadzal 'asri al-qarib wa fi ghairihi illa 'ala aidi unasin 'ulama hukama hulama yatamathaluna manhajar rasul alaihi salatu wassalam wa yutabbiqunahu qadra al-istita'ah fa nafa'a Allahu bihim wa intasharat ad-da'watu as-salafiyyatu fi aqtarid dunya bi akhlaqihim wa ilmihim wa hikmatihim. Maka demi Allah, tidaklah tersebar dakwah salafiyah ini di masa yang dekat ini, maksudnya di masa kita ini, wa fi ghairih, dan juga di masa yang selainnya, illa ala aidi unasin ulama hukama hulama, melainkan melalui tangan orang-orang yang mereka adalah ulama hukama, memiliki hikmah, hulama, memiliki kesabaran dan kehati-hatian. Ini 3 sifat mereka. Mereka berilmu, mereka punya hikmah, dan mereka punya kesabaran dan kehati-hatian. Melalui merekalah dakwah yang mulia ini tersebar. Bukan melalui orang-orang yang ngawur, pandir, bodoh, yang tidak punya hikmah dan tidak punya kehati-hatian. Yatamatsaluna manhajar Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka melaksanakan manhaj ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Wa yutabbiqunahu qadra al-istita'ah, dan mereka melaksanakannya sesuai dengan kemampuan. Fa nafa'allahu bihim, maka Allah memberi kemanfaatan dengan mereka. Wa intasharatid da'watu salafiyyatu fi aqtarid dunya, dan dakwah salafiyah itu tersebar di seluruh penjuru dunia, bi akhlaqihim wa ilmihim wa hikmatihim, dengan akhlak mereka, dengan ilmu mereka dan hikmah mereka. Bukan dengan sikap ngawur, bukan dengan sikap keras, bukan pada tempatnya, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan kebodohan, tapi dengan 3 sifat mulia ini, dengan akhlak yang mulia, ilmu yang bersumber kepada kitabullah dan sunnah dengan pemahaman salaf, dan hikmah mereka dalam menyampaikan dakwah. Hikmah mereka dalam menyampaikan dakwah. Tahu mana yang lebih tepat untuk manusia, tahu mana yang lebih dipentingkan, tahu mana yang lebih harus dikedepankan. Tidak hanya semangat belaka untuk membela dakwah, untuk membenci hizbiyah atau yang semacamnya, tapi dengan ilmu, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kadarnya, tidak melebihi daripada itu. Kemudian wa fi hadhihi al-ayyam nara anna ad-da'wata as-salafiyyata tataraja'u wa tataqallasu. Di hari-hari ini kita melihat bahwasanya ad-da'wah as-salafiyyah mulai mundur.
mulai mundur. Wa ma dzalika illa li'annaha faqadat hikmataha ula. Tidaklah yang demikian itu terjadi melainkan karena dakwah ini mulai kehilangan hikmah mereka para ulama itu. Bal hikmatar Rasul alaihi salam qabla kulli syai'. Bahkan hikmahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum segala sesuatu. Wa hilmahu wa rahmatahu wa akhlaqahu wa rifqahu wa linahu alaihi salatu wassalam. Bahkan kehilangan kesabaran dan kehati-hatian beliau, kehilangan rahmatnya, kehilangan akhlaknya, kehilangan lemah lembutnya dan kehalusannya alaihi salatu wassalam. Kalau dakwah ini sudah diemban oleh orang-orang yang kehilangan sifat-sifat sebagaimana yang telah disebutkan tadi, maka tunggulah kehancurannya. Ya. Istiqomah itu tidak akan terjadi. Tapi justru yang akan timbul berbagai macam fitnah yang menjauhkan kita daripada istiqomah. Nah, dakwah ini membutuhkan hikmah, hilm, rahmah, akhlak, rifq, lin, ya. Hikmah, kesabaran dan kehati-hatian, kasih sayang, akhlak, kelemah lembutan, kehalusan yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, walaqad syatamat Aisyatu yahudiyan. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifq fil amri kullih. Tatkala Aisyah radhiyallahu anha, perhatikan barakallahu fikum, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Tatkala Aisyah radhiyallahu anha mencela seorang Yahudi, mencerca seorang Yahudi, siapa yang dicercanya? Siapa yang dicelanya? Seorang Yahudi, bukan seorang Muslim, apalagi Ahlus Sunnah. Ya. Tapi yang dicelanya adalah Yahudi. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sungguhnya Allah itu menyukai kelemah lembutan pada segala urusannya. Ya. Ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjadi seorang yang mengedepankan kelemah lembutan. Ya. Tidak mengedepankan sikap al-anaf, sikap kaku, syiddah, sikap keras, jafa, yang lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Nah, hadzal hadits idza dzakarahu al-yawmu 'alimun. Hadits ini apabila ada seorang ulama, seorang yang berilmu menyebutkannya, yuwajjihu asy-syababa ila al-manhajus shahih fi ad-da'wati ila Allah, dalam rangka dia mengarahkan para pemuda kepada manhaj yang benar di dalam berdakwah kepada jalan Allah. Fa innahum yaqulun hadza tamyi'. Maka sungguhnya mereka akan mengatakan bahwa ini adalah sikap pelin-pelan. Ya, jadi maunya itu orang itu kenceng terus begitu. Harus tegas, keras, atos gitu. Itu baru salafi, itu baru sunni. Siapa yang mengajarkan seperti itu? Ya. Siapa yang mengarahkan kamu seperti itu ya akhi? Tidak ada pada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam seperti apa yang kamu fahami itu. Ya. Bahkan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam selalu mengajarkan kepada sikap ar-rifq wal-lin. Syiddah itu pada tempatnya. Ya. Ketegasan itu pada tempatnya sesuai dengan kadarnya. Sehingga membawa kepada kebaikan. Nah, ada maslahat di dalamnya. Tayyib.
Qala fahadhihi al-akhlaqul karimah idza dzukirat wa dzukkira biha kal hikmati war rifqi wal lini wal hilmi was safhi allati hiya min daruriyatid da'wah ila Allah tabaraka wa ta'ala wa min al-awamil allati tajribu an-nasa ila ad-da'wati as-sahihah fa inna an-natija ay yadkhulan nasu fi dinillahi afwaja. Maka akhlak yang mulia ini apabila diingat dan diingatkan dengannya, seperti hikmah, sikap lemah lembut, sikap halus, sikap penyabar dan hati-hati, sikap memaafkan, ini merupakan kepentingan-kepentingan dakwah kepada jalan Allah tabaraka wa ta'ala, dan termasuk faktor-faktor yang akan membawa manusia kepada dakwah yang benar. Hasilnya bahwa manusia akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Nah, kemudian kata beliau, wa inna haula'il mubaddilin yastakhdimuna at-tanfir raghma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna minkum munaffirin. Dan mereka orang-orang yang telah mengganti tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka menggunakan cara yang membuat manusia lari. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minkum munaffirin." Di antara kalian itu ada orang-orang yang suka membuat manusia lari. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, "Yassiru wa la tu'assiru, wa basyiru wa la tunaffiru." Mudahkan, jangan persulit, dan berilah kabar gembira, dan jangan kalian membuat lari. Ya. Jadi berupayalah bagaimana kita membuat manusia itu mendapatkan hidayah. Ya. Mendapatkan hidayah. Barakallahu fikum. Jangan bebani orang yang baru mengenal dakwah ini atau orang yang mencintai dakwah ini dengan sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat, sehingga engkau membuatnya lari atau menjadi benci kepada dakwah yang mulia ini. Ya. Barangkali sebagian kita, ya, dan mungkin saya di masa lampau, ya, terkadang kita kalau ketemu orang itu, bukan kita mulai untuk berbicara tentang dakwah yang ringan sifatnya, yang membuatnya lebih cinta kepada kebaikan terlebih dahulu. Tapi kita mengutarakan kepadanya hal-hal berat yang dia belum bisa memahaminya. Bahkan dengan serta-merta, dengan bergegas kita meletakkan batu timbangan, neraca tolak ukur untuk menilainya. Ini salafi atau hizbi. Padahal kita baru kenal, kita baru tahu dengan dia, ya. Bahkan sebagian itu pada hakikatnya masih menginginkan kebaikan, tapi dengan cara kita yang salah, akhirnya mereka lari daripada dakwah, dan bahkan sebagiannya membenci dakwah ini. Ya. Ketika kita ketemu dengan orang, bukannya kita ajak mereka cinta kepada ilmu, kepada sunnah, ya, bagaimana mereka semestinya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam yang agamanya itu indah. Tapi sudah kita nilai, ya. Kita nilai kamu ini hizbi atau sururi. Ya. Kemudian kita wajibkan dia untuk mengerti tentang sururiyah. Kamu ngerti nggak tentang Ustadz Fulan dan Fulan itu? Itu begini-beginilah. Ya. Dalam kondisi, ya, bahwa orang ini butuh kepada untuk dikenalkan hal-hal prinsip yang dia lebih memerlukannya. Atau mungkin barangkali orang ini butuh untuk terhib, ya, supaya dia punya kecintaan dulu kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dikenalkan dulu kepada siapa itu ahlus sunnah, siapa itu ulama sunnah. Begitu. Nah, ini adalah cara yang salah kaprah. Ya. Seorang tahu saudaranya ngaji, tidak di tempat pengajiannya, khalas. Hada hizbi sururi.
saya tidak perlu salam sama dia. Syahada. Ya. Inilah hal-hal yang kita harus tahu, di mana kita harus menempatkan diri. Ya. Butuh kita belajar banyak. Butuh kita meniru para ulama kita. Apakah benar sikap yang seperti ini? Ya. Padahal kalau orang yang kita hajar ini tadi, kita ajak bicara, ya, ternyata secara prinsipnya dia sama dengan kita. Dia cinta kepada sunnah Nabi. Dia cinta sama ulama us-sunnah. Hanya saja dia belum paham, belum ngerti. Gitu. Berarti butuh kesabaran dari kita. Butuh cara yang tepat untuk memahamkan dia. Dan tidak butuh kepada sikap tegas, sikap ngawur yang menjauhkan dia justru daripada dakwah ini, membuatnya lari daripada kebenaran. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Yang kita sesalkan, barakallahu fikum, adalah tatkala seorang mengetahui bagaimana tegasnya ahlus sunnah kepada ahlul bidah, kemudian dia jadikan ini adalah agama itu seutuhnya. Seolah-olah agama ini itu isinya adalah benci kepada ahlul bidah saja. Ya. Sehingga perhatiannya, pembicaraannya, ya, itu habis dalam permasalahan-permasalahan fitnah yang terkait dengan ini. Tapi kalau sudah diajak untuk perkara yang lebih serius di dalam urusan ilmu, dalam perkara tauhid, dalam perkara akidah, dalam perkara fikih, dalam perkara bidang-bidang keilmuan yang lainnya, dia adalah orang yang berada di saf paling belakang. Bahkan tidak pernah kelihatan wajahnya di dalam kajian. Tapi kalau sudah fitnah, seolah-olah dialah orang yang paling ghirah terhadap agama ini. Dialah orang yang paling membela terhadap dakwah ini. Ya. Inilah salah kaprah yang mengakibatkan dampak yang sangat negatif sekali. Sehingga membuat dakwah ini semakin carut marut. Ya. Walaupun hanya pada sebagian masalah atau pada sebagian tempat. Tapi inilah sikap-sikap yang membahayakan. Baik. Kata beliau, wa qad ra'ayna wa innana nahnu wallahi nujahidu wa nunadhiru wa naktubu wa nansah wa nad'u birifqin ila Allah ta'ala faya'tabirunana minal mumayyi'in. Sungguhnya kami demi Allah, kami berjihad, kami berdiskusi, kami menulis, kami menasihati, kami mengajak dengan cara yang lemah lembut kepada jalan Allah Ta'ala. Lantas mereka itu menganggap kami sebagai orang-orang yang mumayyi', orang-orang yang pelin-pelan. La yuridun an naqula hikmah walin warif. Mereka tidak ingin kita mengatakan hikmah, lemah lembut, ataupun bersikap halus. Kata beliau, waqad ra'ayna anna syiddata ahlakatid da'wat as-salafiyyah. Kami telah melihat, ya, kami telah menyaksikan bahwasanya sikap keras tegas itu menghancurkan dakwah salafiyah. Ifhamu barakallahu fikum. Menghancurkan dakwah as-salafiyah. Wa mazzaqat ahlaha, dan memecah belah, mencerai-beraikan para pengikutnya. Ya. Famadza nasna? Lantas apa yang harus kita perbuat? Ya. Yaitu tadi yang saya katakan, kelewatan, melampaui batas. Ya. Di dalam masalah mauqif terhadap ahli bidah, masalah al-hajar wa tahdzir, sampai kemudian tidak lagi panahnya itu diarahkan kepada ahlul bidah, tetapi kepada saudaranya. Ya, kepada saudaranya. Ada orang yang salah, khalas.
habis, entek. Ya. Ada saudaranya yang keliru, sudah bakal tidak ada yang tinggal dari dia. Ya. Dihabisi sedemikian rupa. Ya. Inilah yang akan menghancurkan dakwah as-salafiyah. Ya. Bukannya dinasehati, diperbaiki, ditarik saudaranya bagaimana dia kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana dia bisa bertaubat. Ya. Bahkan sebagian ya, melihat bahwa sikap ini itu adalah sikap yang mumayyi', tidak tegas. Berarti tidak istiqamah di atas dakwah. Kenapa? Karena tidak punya sikap. Harus tegas. Begitu. Jadi orang yang salah itu, yang semestinya haknya adalah dinasehati, diperbaiki dengan cara yang baik, yang akan membawa kepada kemaslahatan, tapi justru disikapi dengan cara yang salah. Bukan hanya tidak mau menasehati saudaranya, sebagian justru menunggu kapan ketergelinciran saudaranya. Menunggu, mengintai, mencari tahu mana kesalahan saudaranya. Ya. Bukan hanya sampai di situ. Bahkan sebagian merasa senang kalau ada saudaranya yang tergelincir. Kayaknya puas gitu. Itu menghancurkan dakwah ini. Ya. Nah, bahkan sebagian dengan lantangnya berbicara tentang ahlul ilm, orang yang jauh berilmu daripadanya. Ya. Tunggu, sebentar lagi saatnya. Tunggu, sebentar lagi saatnya. Akan terlihat ya, kejelekan-kejelekannya, penyimpangan-penyimpangannya. Ya akhi, barakallahu fiik. Ya. Sikap apa ini? Semestinya seseorang itu ketika melihat saudaranya, apalagi orang yang dia itu notabene-nya adalah seorang yang berilmu, yang bahkan dianggap dari kalangan ulama, ya. Justru kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah memberi hidayah kepadanya, memberi taufik kepadanya. Kalau memang benar itu adalah kesalahan, maka semoga Allah mengembalikan dia dari kesalahan itu kepada kebenaran. Justru kita tidak mengharapkan dia semakin menampakkan kejelekannya. Karena ahlus sunnah itu adalah orang yang sangat menginginkan hidayah kepada manusia. Arhamun nasi bin nas. Ya. Manusia yang paling kasih sayang kepada manusia yang lainnya. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian dikatakan oleh beliau, bahwasanya sikap keras ini ternyata telah menghancurkan dakwah salafiyah dan mencerai-beraikan para pengikutnya. Ya. Sehingga mereka berputar-putar di dalam lingkaran syaitan. Kemudian kata beliau, fa ana tarartu wa hadha wajibi wa ana aquluha min qabl al-yawm lakin rakaztu 'alayha lamma ra'aytu hadha ad-damar wa ra'aytu hadha al-bala aqulu 'alaykum bir-rifq 'alaykum bil-lin 'alaykum bit-ta'akhi 'alaykum bit-tarahum fa inna hadhihi asy-shiddata tawajjahat ila ahli sunnati anfusihim id qad taraku ahlal bid'ah wattajahu ila ahli sunnati bihadhihi asy-shiddati al-muhlikah wa takhallalaha dhulmun wa ahkamun batilatun zalimah. Aku terpaksa, dan ini adalah kewajibanku, aku mengatakannya bahkan dari sebelum hari ini, dan akan tetapi aku pusatkan perhatian di atas permasalahan ini tatkala aku melihat kehancuran, melihat petaka yang
menghinggapi dakwah ini karena sikap tadi. Aqul alaikum birrifqi alaikum billin. Hendaknya kalian itu bersikap lemah lembut, hendaknya kalian itu bersikap halus, hendaknya kalian itu bersaudara. Alaikum bitarahum, hendaknya kalian itu saling menyayangi. Fa inna hadhihi syiddata tawajjahat ila ahli sunnati anfusihim. Karena ternyata sikap keras ini tadi sudah mengarah kepada ahlu sunnah itu sendiri di antara mereka. Ya. Di antara ahlu sunnah itu sendiri. Nah, bukan lagi kepada ahlul bidah. Ya. Sudah berkembang sekarang. Dan itu kenyataan, terjadi. Bahkan di negeri kita ini. Qad taraku ahlal bidah wattajahu ila ahli sunnah bihadhihi syiddah. Karena mereka telah meninggalkan ahlal bidah dan mengarah kepada ahli sunnah dengan sikap keras al-muhlikah yang menghancurkan ini. Wa takhallalaha zulmun wa ahkamun batila zalimah. Dan disertai pula dengan kezaliman dan hukum-hukum batil yang penuh dengan aniaya. Ya. Nah, berbicara tentang saudaranya, mentahdir dari saudaranya sesama ahlus sunnah. Yang ironisnya, barakallahu fikum, ya, dia menjauhi, melarang dari majlis saudaranya, ya, dari kajian saudaranya, dengan alasan ukhuwah, menjaga ukhuwah, jam'ul kalimah. Ya, aneh, jam'ul kalimah tapi mentahdir dari saudaranya, jam'ul kalimah tapi menjauhkan manusia dari saudaranya, ya, mensikapi saudaranya, ya, menodai kehormatan saudaranya. Tapi alasannya apa? Jam'ul kalimah, ukhuwah. Demi persatuan. Persatuan apa? Ukhuwah yang mana? Jam'ul kalimah yang mana yang kamu maksud? Barakallahu fiik. Ya. Jam'ul kalimah ukhuwah di atas permusuhan. Hadzani bidzan. Ya. Dua hal yang sangat berlawanan sekali. Barakallahu fiik. Sehingga ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Beliau ingatkan kita untuk bersikap lemah lembut, bersikap halus, bersaudara, saling tarahum. Ya. Masalahnya sikap tegas itu sudah mengarah kepada ahlus sunnah itu sendiri, yang mereka sebut sebagai orang yang ditahdzir, sebagai orang yang tidak perlu dibaik sangkai, ya, sebagai orang yang perlu dijauhi, disikap tegasi. Itu saudaranya dari kalangan ahlus sunnah. Nah, saudaranya dari kalangan ahlus sunnah. Padahal permasalahan yang dia angkat sebagai alasan untuk bersikap keras kepada saudaranya ini adalah permasalahan-permasalahan yang yakbalun nikosh, yang masih bisa untuk didiskusikan, ya, bahkan di hadapan ulama sekalipun masih bisa didiskusikan, ya, masih bisa untuk diperbincangkan. Masing-masing memiliki wijhatun nazar, ya. Bahkan sebagiannya tatkala diangkat kepada sebagian ahlul ilm, mereka tidak berani serta-merta menjawabnya dan meminta untuk diangkatnya permasalahan itu kepada kibarul ulama, bukan ulama sembarangan. Ya. Tapi sebagian orang khalas dijadikan sebagai barometer untuk wala wal bara. Al-wala wal bara. Yang setuju dengan pendapatnya, maka itulah sebaik-baik saudara, sebaik-baik teman, dan dialah orang yang mustaqim ala dinillah, begitu, ya, dalam anggapannya. Orang yang tidak cocok dengan pendapatnya itu, ya, yang tidak sesuai dengan
sikapnya itu khalas, dia adalah adu, musuh, ya. Orang yang tidak lagi istiqamah di atas dakwah, yang istiqamah itu hanya dirinya saja. Wah, hakadha. Nah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengingatkan alaikum birrifqi wa alaikum billin, alaikum bitta'akhi, alaikum bittarahum. Ya. Fa inna hadhihi asyiddata tawajjahat ila ahli sunnati anfusihim. Karena sikap keras ini ternyata sudah mengarah kepada ahli sunnah itu sendiri. Ya. Berputar-putar di antara mereka sendiri. Antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Dan mereka meninggalkan ahlul bid'ah. Allahul musta'an. Taib. Bahkan kalau dia berbicara tentang ahlul bid'ah, untuk menilai saudaranya ahlus sunnah. Ya. Untuk membidik saudaranya ahlus sunnah dengan pembicaraannya tentang ahlul bid'ah itu. Dia ingin untuk sekali kayuh 2-3 pulau terlampaui. Bukan saja ahlul bid'ah itu yang dia bicarakan, tapi dia ingin untuk membidik saudaranya ahlus sunnah. Sehingga sekali tembak bisa 2-3 korbannya. Allahul musta'an. Itu kenyataan yang membuat hancurnya dakwah ini dan akan membuat lemahnya dakwah ini. Fa iyyakum thumma iyyakum an tasluku hadzal maslak alladhi yuhlikukum wa yuhliku ad-da'wah as-salafiyyah. Maka hindari oleh kalian jalan yang bisa membinasakan kalian dan membinasakan dakwah salafiyah ini. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Saya berbicara seperti ini. Pertama saya menukilkan dari ucapan Asy-Syaikh Rabi'. Karena kita tahu bahwa semua kalangan dari Ahlus Sunnah sangat menghormati beliau. Ya, dan sangat mengakui keistiqomahan beliau di atas manhaj sampai hari ini. Dan mereka anggap sebagai orang yang paling mengerti tentang al-hizbiyah dan hizbiyin. Maka dengan ucapan beliau yang seperti ini, semoga menjadi peringatan dan menjadi pelajaran. Karena kalau seandainya ucapan yang seperti ini muncul dari yang selain Asy-Syaikh Rabi', apalagi kalau cuma tingkatannya ustadz, khalas, habis. Tidak ada yang tersisa. Ya. Nah, yang kedua, barakallahu fikum, tatkala kita berbicara tentang masalah ini, bukan maksud kita untuk menegakkan al-wala wal bara. Ya. Dan bukan ingin menuding 1-2 pihak. Yang saya maksud dengan menegakkan al-wala wal bara, artinya setelah kita kembali dari majelis ini, kita menilai orang, kemudian kita sesuaikan dengan pelajaran yang sudah diambil. Lantas siapa yang mencocoki dari kalangan ahlus sunnah itu kita berwala, yang tidak mencocoki kita bara. Ya. Oh, ini tadi yang dimaksud oleh ustaz, berarti saya harus barok dari dia karena pelajarannya demikian tadi. La. Ya. Kita membicarakan hal yang seperti ini adalah perbaikan kepada semuanya, termasuk diri kita sendiri. Barangkali kita juga ada dalam hal-hal yang seperti ini. Ya. Kepada saya pribadi, kepada antum semuanya, dan kepada siapapun ahlus sunnah. Ya. Karena ahlus sunnah itu adalah orang yang sangat harus, bahkan melebihi manusia yang lainnya, karena mereka adalah ahlus sunnah untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-mu'min, dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Ya. An-Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan bahwasanya perumpamaan di antara kalangan mukminin, di dalam mereka saling mencintai, di dalam mereka saling mengasihi, di dalam mereka saling cenderung di antara mereka, kamatsalil jasadil wahid,
seperti layaknya satu tubuh. Ya, idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Apabila ada salah satu jasad yang merasa sakit, maka yang lainnya terpanggil untuk bergadang malam dan merasakan panas demamnya. Ya. Nah, jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tujuannya adalah perbaikan, nasihat bagi kita semuanya. Sehingga dengan demikian, dengan bimbingan ulama kita, semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita semakin baik, menjadikan kita istiqamah di atas dakwah ini, menjadikan kita sebagai ahlus sunnah bima'nal kalimah, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala juga mempertemukan kita di dalam surganya dengan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira cukup dulu sampai di sini, yang insyaallah akan dilanjutkan oleh Ustadzuna Dzulkarnain hafizahullah wa barakallahu fikum. Ilahuna wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.